Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ayu Wulandari dengan NIM 11820600051. Di sini saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan yang kedua, yaitu berjudul tentang sistem pernafasan. Nah, praktikum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan juga mengukur kapasitas dari paru-paru. Nah, bagaimana alat dan bahan, langkah kerjanya bagaimana ya? Kita lihat. Namun sebelum ke sana, sebelum ke langkah kerja, ada baiknya kita mengenali dulu apa sih sebetulnya yang akan dipraktikumkan gitu ya. Nah, itu salah satu dari proses respirasi. Ketika saya menghirup oksigen ini termasuk salah satu inspirasi namanya. Ketika menghembuskan karbon dioksida merupakan proses ekspirasi. Bernafas itu apa sih? Bernafas itu adalah menghirup oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Dengan tujuan apa kita berespirasi? Tujuan dari respirasi ini adalah untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam bentuk ATP biasanya. Sama yaitu pernafasan dada. Ketika proses inspirasi, kita akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya yang kita bisa. Seperti itu kurang lebih. Nah, apa yang terjadi? Tulang rusuk kita akan terangkat, lalu rongga dada juga membesar, kemudian paru-paru mengembang, akhirnya oksigen masuk dan dapat kita rasakan seperti itu. Kemudian sebaliknya pada ekspirasi, ketika kita menghembuskan, tulang rusuk akan menurun, kemudian juga rongga dada akan mengecil, tekanan pada paru-paru besar sehingga karbon dioksida dapat keluar dari tubuh kita. Alat dan bahan yang digunakan seperti galon berukuran 5 liter, gelas takar, selang bening, kemudian ada juga penggaris, lalu solasi kertas, dan yang terakhir ada baskom. Tak lupa bahan utamanya adalah air secukupnya. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan air, isi sedikit demi sedikit pada galon, misalnya 250 ml, kemudian dibalik dan diberi garis pada solasi kertas sebagai penanda ukuran mililiternya. Setelah itu, siapkan selangnya dan juga peralatan yang lainnya seperti galon. Kemudian jika sudah, persiapkan sebelum dan sesudah beraktivitas. Kemudian dihembuskan nafas kita melalui selang yang dipasang hingga setengah galon. Ini adalah ketika sebelum beraktivitas menghembuskan nafas sekuat-kuatnya pada galon sehingga terlihat muncul gelembung-gelembung air dalam galon. Setelah melakukan lari selama 2 menit, langsung menghembuskan kembali udara melalui selang pada galon sehingga dapat diamati seberapa besar kapasitas paru-parunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, praktikum telah selesai dilaksanakan. Waktunya pembahasan. Di sini tinggi badan saya sebesar 152 cm dengan berat badan 42 kg. Kapasitas paru-paru saya sebelum melakukan aktivitas sebesar 2250 ml dan ketika sesudah melakukan aktivitas yaitu lari selama 2 menit menjadi 2750 ml. Hal ini mengapa terjadi perubahan antara sebelum dan sesudah melakukan aktivitas? Dikarenakan ketika sudah melakukan lari selama 2 menit, tubuh kita akan melakukan inspirasi yang cukup banyak karena memerlukan oksigen untuk menjadikan energi karena kita sedang kelelahan karena
melakukan aktivitas seperti lari, sehingga sebelumnya 2250 menjadi 2750 ml. Kemudian kita ketahui juga pada kapasitas paru-paru ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda, dan juga bagaimana porsinya ketika melakukan aktivitas seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jadi yang pertama ini, pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru terjadi karena volume dan kapasitas paru-paru pada wanita ini sekitar 20-25% lebih kecil daripada pria. Hal ini dikarenakan frekuensi pernapasan pada pria atau laki-laki lebih banyak, sehingga membutuhkan kapasitas yang lebih besar dan juga membutuhkan energi yang lebih besar. Berarti semakin banyak aktivitas juga akan semakin banyak laju pernafasan yang akan berpengaruh terhadap kapasitas paru-parunya. Seperti itu. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Faktornya yang mempengaruhi yang tadi seperti yang saya lakukan, yaitu melakukan aktivitas. Lalu ada yang lainnya seperti usia, kemudian ada jenis kelamin, lalu ada riwayat penyakit atau penyakit bawaan, kemudian ada kebiasaan buruk merokok, kemudian juga ada kebiasaan berolahraga juga akan mempengaruhi kapasitas paru-paru kita. Misalnya seorang atlet yang sering berlatih olahraga setiap harinya akan membutuhkan energi yang lebih besar untuk melakukan aktivitasnya supaya tetap dapat beraktivitas ketika olahraga dan tidak kehabisan energi. Nah, hal itu akan memicu lebih banyak inspirasi untuk mendapatkan oksigen supaya tetap terjaga energinya atau stok dari ATP-nya. Kemudian ada juga dari status gizinya juga akan mempengaruhi terhadap kapasitas paru-paru, seperti itu. Kemudian nomor 3, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Dari hasil tabel saya mendapatkan sebesar 2250 ml sebelum aktivitas. Artinya volume udara di dalam paru-paru saya yang masih tertinggal atau yang masih ada di dalam paru-paru itu sebesar 1750 ml dari pengukuran sebesar 4 liter air yang ada di dalam galon. Kemudian yang setelah melakukan aktivitas yaitu kan sebesar 2750, sehingga volume udara yang tertinggal di dalam paru-paru sebesar 1250 ml. Hal ini terjadi karena itu tadi faktor dari melakukan aktivitas, sehingga memerlukan energi yang lebih banyak, sehingga kapasitasnya juga akan berbeda, seperti itu. Dan nomor 4 yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan juga kapasitas vital udara pernafasan? Baik, di sini udara tidal adalah volume udara ketika melakukan pernafasan secara normal, yaitu ketika inspirasi dan ekspirasi secara normal. Kurang lebih volumenya ini sekitar kurang lebih 500 cc. Volume udara suplementer ini merupakan volume udara ketika melakukan ekspirasi secara maksimal, yaitu dimana ketika kita menghembuskan karbon dioksida keluar dari tubuh secara maksimal sebesar 1500 cc kurang lebih, atau 1500 ml. Kemudian volume udara komplementer yaitu volume udara ketika melakukan inspirasi sekuat-kuatnya atau dapat menghirup udara oksigen sebisanya dan semaksimal mungkin ke dalam tubuh kita. Volume udara komplementer ini sama dengan volume udara suplementer, kurang lebih sebesar 500 cc atau 500 ml. Dan yang terakhir, kapasitas vital udara pernafasan adalah volume udara yang dilakukan ketika melakukan respirasi atau pernafasan.
yaitu kapasitas vital udara ini gabungan dari volume udara tidal, volume udara suplementer, dan volume udara komplementer, sehingga kapasitas vital udara ini kapasitasnya sebesar kurang lebih 3.500 cc atau 3.500 mili. Alhamdulillah, pembahasan telah dilakukan, kemudian waktunya untuk kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan dari praktikum kali ini yaitu pernafasan merupakan proses yang biasa kita lakukan untuk mendapatkan oksigen dan juga untuk mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Mekanismenya terdapat dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut atau diafragma dengan melakukan inspirasi dan ekspirasi. Kemudian ada juga volume udara. Kapasitas udara dalam paru-paru kita terdiri dari volume tidal, suplementer, komplementer, dan juga kapasitas vital paru-paru, yang dimana telah dibahas pada pertanyaan. Kemudian pada praktikum ini saya melakukan sebelum dan sesudah aktivitas dalam pengukuran kapasitas paru-paru. Sebelum melakukan aktivitas, kapasitas paru-paru sebesar 2.250 ml, dan sesudah beraktivitas, yaitu selama 2 menit lari, menghasilkan 2.750 ml kapasitas paru-parunya, sehingga kapasitas paru-paru pada manusia itu tergantung dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti usia, kemudian jenis kelamin, kemudian aktivitas, kegiatan olahraga, kemudian juga ada status gizi, kemudian ada kebiasaan buruk dari merokok, kemudian juga kebiasaan yang lain-lainnya. Jadi setiap orang akan memiliki kapasitas paru-paru yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian pembahasan dan kesimpulan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.